ayune oleh Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Baik, makasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wa nahar tulijul naharu fi laili tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Sadaqallahul adzim. Bersyukur kita pada Allah, hari ini kita tetap bisa istiqomah melaksanakan seluruh agenda kita, mengawal program-program rutin bulanan kita. Hari ini kita melaksanakan arisan wajib. Terima kasih pada Pak Khair yang sudah menyediakan fasilitas semua. Mudah-mudahan ini menjadi sarana silaturahim dan sosialisasi terhadap semua program kita untuk sama-sama memiliki satu niatan bersama, hidup bersama, membangun kebersamaan, kemudian membangun kerjasama sosial skala besar, mewujudkan peradaban yang rahmatan lil alamin. Arisan wajib pada arisan Jamas Indonesia Kuat yang sudah berapa ratus kali putaran, saya nggak hafal ini. Ini mudah-mudahan abadi, Indonesia abadi sampai anak turun temurun nanti tetap aja yang namanya arisan wajib. Karena ini ya sarana kita topong rame dari satu pintu ke pintu untuk mengenali dimanapun anggota kita berada, ya turun langsung sampai ke bawah, jauh sekali sana, dimanapun, secara rutin dan terus menerus. Mudah-mudahan dibudayakan dan terus dikembangkan sampai kapanpun. Hari ini kita akan masuk tahun baru, lagi gitu ya. 2 hari ke depan kita sudah akan masuk 1445 Hijriah. Dan Hijriah ini sudah 15 abad berarti ya. Sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya 1400 tahun yang lalu kita umat Islam ini memulai suatu kehidupan baru dari kondisi jahiliyah kepada kondisi yang terang benderang. Jadi bukan berarti dulu itu tidak ada zaman keemasan sebelum Rasulullah, selalu ada. Tetapi karena perubahan pola pikir, perubahan budaya yang dikembangkan, yang itu juga merupakan unsur daya tarik menarik antara energi langit dan bumi, sehingga selalu ada putaran itu antara kebaikan dan kejahatan, gitu ya. Itu kita tahu bahwa setiap 700 tahun
selalu ada peradaban-peradaban baru yang terlahir kembali gitu, untuk menjadi satu rujukan di mana kehidupan yang baik itu memang tegak di muka bumi ini. Kemarin kita sudah membahas banyak hal, kemudian kita hari ini masuk kepada semangat hijrah. Jadi kalau kita kemarin melihat beberapa tahun, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, jelas itu kondisi gelap karena kolonialisasi terus menguasai ya cara manusia itu bekerja. Jadi antara satu dan yang lain itu bukan membangun satu kehidupan bersama, tetapi masing-masing kelompok, masing-masing ya, negara itu berlomba secara sendiri-sendiri, dan itu mengakibatkan kolonialisasi. Siapa yang kuat menjajah yang lemah, ya, sampai kepada kebudayaan terkecil di satu negara. Antara partai satu dengan partai yang lain pun saling seperti itu, ya, dan itu mempengaruhi sampai ke individu. Individu masuk ke dalam cara berpikir gitu ya. Cara berpikir, pola pikir, sampai masuk kepada pemahaman-pemahaman yang dipahami oleh para pemikir itu sendiri. Jadi konteksnya kita kemarin sudah melihat bahwa pemikiran itu dikembangkan berdasarkan pemahaman orang-orang yang terdahulu, yang dibukukan. Dan ada yang memang manusia mengembangkan pemikiran dan rasanya. Cipta rasa karsanya memang menjadi landasan manusia itu hidup untuk berkembang dan mengembangkan diri. Jadi ada yang terpaku kepada patokan-patokan tertentu gitu ya, yang sesungguhnya tidak bisa mengakomodir ya, karena ketetapan-ketetapan ataupun pemikiran-pemikiran yang dibakukan itu sesungguhnya tidak baku gitu ya, seperti itu. Jadi kita sadari akhirnya terjadi dua kubu yang saling bertempur. Makanya konsep spiritualitas yang terbatas itu hari ini diajak untuk kita hijrah gitu ya. Ayo toh semua dihimbau untuk mengembangkan pemikiran yang merdeka, sehingga nanti ada istilah merdeka ilmu. Itu karena lahir dari mengevaluasi pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Jadi dasarnya adalah rasionalitas, logikal gitu ya. Kemudian landasan dasarnya adalah bagaimana manusia ini mampu bertumbuh menjadi manusia-manusia yang sejahtera gitu. Maka landasan kerjanya adalah sebaik-baik kita ini adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi ini yang harus kita pahami dan harus kita kembangkan terus, dan itu harus dilalui melalui konsep jihad. Jadi perang itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Jadi hijrah jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Gitu kan? Tidak bisa kita bangkit menuju kepada suatu kemenangan itu kalau tidak melalui pintu perjuangan. Perjuangan ini harus kita terus lakukan, kita dorong, kita support gitu ya. Karena dua kubu yang berperang ini sama-sama kuat hari ini ya, sama-sama kuat. Dan kekuatan yang ingin kita kembangkan ini adalah kekuatan rasionalitas. Bagaimana satu pemikiran ini kita giring supaya otak manusia itu betul-betul rasional. Ya, rasionalitasnya itu dikembangkan dari apa? Dari kesadaran di mana kebenaran yang hakiki itu mutlak milik Allah, sedangkan manusia ini hanyalah makhluk pembelajar yang harus
terus berpikir dan belajar. Jadi tidak boleh kita menjustifikasi kelompok lain atau pemikiran orang lain, tetapi kita bisa mengakomodir satu pemikiran. Kalau itu memang pemikiran yang benar, terus kita ikuti dan kita kembangkan. Tetapi kalau memang pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran yang terbatas, kewajiban kita adalah meluruskan ataupun memberikan referensi-referensi yang ini tidak bisa seperti ini. Jadi dasarnya adalah logikal dan rasionalitas. Mudah-mudahan kita sebentar lagi masuk satu Muharram yang abad ke-14, 15 ini abad ke-15 ini adalah sudah tujuh abad yang kedua gitu ya. Jadi sudah harusnya kita bangkit semua ya, mengajak seluruh anggota umat melalui event Muharram ini ya, supaya ada satu pembelajaran besar ke depan, sehingga daya guna manusia ini lebih kepada produktivitas, kepada karya ya. Jadi kemarin sudah kita ingatkan bahwa ulama itu harus divalidasi dengan karya. Karena kalau hanya bicara kemudian merasa dirinya pandai dan benar tanpa adanya bukti, itu nanti cuma istilah orang Jawa itu cuma diperdingi silit gitu. Jadi sehebat apapun ulama itu, tapi kalau hanya berbicara tapi tidak punya karya yang betul-betul memberikan kontribusi terhadap kebermanfaatan kepada kemajuan umat, itu nanti akan ditinggalkan. Jadi harus divalidasi dengan adanya suatu karya gitu. Itu sudah jelas di Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu malah taf'alun. Jadi mengapa banyak orang hari ini bicara tapi berbicaranya itu ya tidak bisa dibuktikan. Jadi jawaban Allah ya kabul mahtan indallah. Bukan hanya Allah nanti yang benci gitu. Rakyat yang semakin cerdas, umat yang semakin cerdas itu akan melihat gitu. Sehingga akhirnya akan dibenci oleh umat juga gitu. Cara membenci Allah itu gitu kan, akan dijauhi oleh umat. Makanya harus hati-hati sekarang ya, kalau kita hanya bermodalkan pandai bicara itu, kemudian memberikan referensi-referensi yang ya benar sekalipun kalau tidak ada karya nyata, karena di dalam hijrah itu ada jihad gitu ya. Jadi bukan hanya berpindah berpikir gitu ya, tapi juga perpindahan mentalitas dalam pengorbanan. Karena di dalam jihad itu adalah pengorbanan di amwalihim wa anfusihim. Jadi ada konsep memberikan sumbangsih terhadap suatu kemajuan dalam kehidupan manusia ini. Alhamdulillah ya, kita bisa hari ini di event kali ini Muharram ya, kita melalui kendaraan kita masuk ke sana ya, Madalang ini di dalam rangka nanti kita ingin berpartisipasi bagaimana sih mengakomodir satu pemikiran. Kalau menyanyikan lagu aja itu haram, dinyanyikan oleh sekelompok orang yang mungkin dari sudut pandang muslim yang berbeda gitu ya. Apakah nanti kalau lagu Salam Alaihim itu dinyanyikan oleh para seniman, terus seniman itu juga akan dicap sesat? Padahal seniman ini bisa bermacam-macam agamanya, bisa bermacam-macam kepercayaannya. Coba bisa divalidasi nggak kalau orang menyatakan bahwa yang menyanyikan lagu Salam Alaihim itu adalah haram atau sesat? Ya, nanti kita nyanyikan bareng-bareng di panggung ya, seni budaya itu. Ya, makanya ada yang berpikir juga tuh bahwa budaya itu adalah musuhnya tauhid. Ya. Gitu ya kan, ada yang statement kayak gitu kan. Para ulama yang ya tadi landasan berpikirnya adalah kitab. Jadi kitab yang ditulis oleh ulama-ulama
yang kita tidak tahu siapa dia gitu sebelumnya. Makanya rasionalitas itu penting sekali. Ya buktinya seperti penyebaran agama-agama ya Islam di Jawa ini, kalau tidak melalui budaya nggak mungkin bisa berhasil gitu ya. Dari 9 wali itu 8 wali menyebarkan agama Islam kala itu tidak bisa mampu menembus ke seluruh lapisan. Yang cerdas kan melalui pedalangan waktu itu. Jadi 9 kali Jogo yang betul-betul bisa menyentuh hati rakyat dan rasional gitu ya. Bisa merasionalkan sesuatu yang tadinya dianggap syirik gitu, musyrik, itu tidak musyrik gitu. Contohnya seperti bakar wewangian ya. Bakar wewangian itu kalau zaman dulu dianggap syirik kan, tapi sesungguhnya nggak syirik juga, karena dalam beribadah itu membutuhkan wewangian gitu, karena itu untuk konsentrasi dalam spiritualitas gitu. Dan masih banyak hal yang harus kita pahamkan tentang konsep-konsep hakikat kemanusiaan, yang kemudian hakikat kemanusiaan itu mampu menembus hakikat ketuhanan sendiri melalui satu pengajaran seni dan budaya yang itu tidak bisa ditransferkan kepada satu kejiwaan atau pemikiran kalau tidak melalui seni dan budaya, tidak melalui filsafat ya, seperti lakon-lakon Bima Suci seperti itu ya. Karena dengan itulah manusia bisa meraba, paling tidak, walaupun tidak bisa menyentuh, itu bisa meraba seperti apa sih gambarannya itu. Karena Tuhan itu kan nggak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan keberadaannya, dan itu bisa melalui seni dan budaya, melalui olah cipta, melalui olah rasa ya, melalui karsanya manusia itu. Jadi tidak bisa berpedoman kepada kitab sebelumnya, itu butuh olah kejiwaan, olah rasa, olah cipta. Akhirnya manusia ini menjadi cerdas luar biasa gitu ya. Nah ini yang diharapkan. Makanya ada istilah merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu, supaya manusia itu bisa menggali potensi dirinya, menggali dirinya sendiri. Ya, man arofa nafsahu faqad arofa nafsahu. Jadi kita bisa mengenal roh kita ketika kita mengenali diri kita sendiri. Jadi bukan buku atau kitab tertentu atau kitab kuning saja gitu. Padahal masih ada kitab merah, ada kitab hitam, ada kitab hijau, ada kitab ungu yang harus kita baca. Oh, ada kitab yang tertulis di alam semesta ini yang sudah dikatakan Allah, ditetapkan oleh Allah, yang harus semuanya dibaca. Sebelum jauh ke sana, membaca diri manusia itu sendiri pun ya, bagaimana membaca rasa manusia, bagaimana kalau kita itu melontarkan suatu ucapan kepada orang lain, ngena nggak di hati, nyakitin apa enggak, itu juga harus dikaji gitu. Makanya dulu Sunan Kalijogo itu lebih memanusiakan manusia ketimbang kebenaran itu sendiri. Karena kalau menyatakan satu kebenaran terus memvonis orang itu kafir, lah orang itu makin jauh, bisa menjadi musuh gitu ya, bisa menjadi apa namanya, jauh sekali dari petunjuk itu. Jadi sentuh dulu rasanya, memanusiakan manusia, menghargai manusia, itu lebih utama untuk menuntun manusia itu sendiri. Enggak seperti orang-orang hebat hari ini yang merasa ilmunya sudah tinggi gitu kan, kemudian memvonis orang lain itu seenaknya dewe, karena sudah merasa berkuasa sebagai orang yang diberikan legitimitas untuk menentukan suatu syariah gitu, ini haram apa tidak ini. Terus akhirnya membuat lontaran-lontaran statement-statement yang sangat menyakitkan orang lain gitu. Ini berbahaya bagi satu kehidupan, peradaban kehidupan. Ini harus di stop melalui pemikiran-pemikiran yang rasional gitu ya, melalui seni, melalui budaya, melalui apapun yang memang bisa menyadarkan bahwa
Ngono ya ngono, tapi aja Mono. gitu. Kalau kita mau menuntun kepada suatu kebenaran, jangan memposisikan orang itu salah. Gitu. Tempatkan saja mereka pada posisi yang benar tapi belum tepat. Jadi akulturasi itu sangat penting dalam pembentukan satu kebudayaan untuk menentukan suatu keyakinan. Jadi tidak bisa melalui sistem yang arogan, yang brutal gitu ya, sehingga akhirnya merusak satu kehidupan bersama ini. Mari kita melangkah semua, kita sedikit saja ngeplay untuk banyak pemikiran-pemikiran ke depan yang kita angkat. Kemudian Jamasel terus bergerak ya. SV Flash School adalah media pendidikan di mana kita akan terus membangun perekonomian. SV Flash New adalah kendaraan kita untuk memperkuat ekonomi ke depan. Supaya apa? Jihad kita nanti bisa lantang. Jangan biarkan orang-orang yang sekarang arogan itu terus lantang bersuara. Ya, kalau itu dihembuskan ke masyarakat, dan masyarakat kita yang hari ini sudah kejebak dalam pemikiran-pemikiran ulama-ulama kader Belanda itu, ini berbahaya. Ya, jadi pemikiran-pemikiran yang rasionalitas harus diperjuangkan, harus terus kita angkat. Makanya butuh orang-orang yang punya motivasi yang kuat untuk itu, butuh fondasi-fondasi ekonomi yang hebat, butuh pendidikan-pendidikan yang bisa mencetak ekonomi-ekonomi yang hebat. Ya. Jadi SV Flash School terus dikuatkan, SV Flash New terus berkembang, keagenan di seluruh dunia dikembangkan, riset terus dikuatkan terus menerus, sehingga nanti endingnya ya ini, kekuatan yang sedikit akan mengalahkan kekuatan yang banyak. Kita harus yakin, dan pasti Allah bantu, pasti gitu. Saya sudah senang banget ngeliatin teman-teman, wah bisa mencetak ide setiap hari kan, luar biasa. Ini baru melangkah 1, 2, 3 tahun. Bisa kita bayangkan kalau sudah melangkah puluhan tahun dan punya semangat yang hebat untuk terus mengembangkan riset-riset ini, kemudian terus mengembangkan pendidikan generasi muda melalui SV Flash School itu. Anak-anak muda yang hari ini di bangku kuliah, tarik aja, ada waktu sebentar, tarik. Yang di bangku kuliah tarik, yang lain teman-temannya yang lain tarik semua. Kita mau ya mendobrak akal-akal yang gak sehat itu, yang menghambat kemajuan kemanusiaan itu. Jadi Muslim itu adalah manusia yang bisa menyelamatkan orang lain. Salama yaslimu islaman muslim. Muslim itu adalah bukan dilihat dari kacamata agama gitu ya, tapi coba lihatlah, Muslim itu adalah dari kaca orang yang menyelamatkan, orang yang mensejahterakan. Salam alaihim gitu ya, Alvin salam alaihim gitu. Ayo selamatkan, sejahterakanlah. Jadi pada posisi itu ya, laku bagusnya kayak gitu kok dianggap haram. Ini kan ulama kader Belanda nggak ada. Jadi tobat, ayo tobat. Kalau ulama-ulama kader Belanda ini yang pikirannya sempit-sempit itu segera tobat, istighfar. Nggak usah menyombongkan diri, merendahkan diri gitu, bahwa itu adalah pemikiran yang salah, supaya umat ke depan ini bisa kita angkat lebih sejahtera lagi. Ya kan? Dalam beribadah kalau salah ya merendahkan diri aja. Nggak ada konsep sombong dalam ibadah. Semuanya merujuk kepada pemikiran yang rasional. Ya, innaladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabihunahu walahu yasjudu. Jadi orang-orang yang benar-benar di sisi Allah indah. Indah itu bukan pada di sisinya aja, jadi udah menyatu dalam keberadaannya dengan Allah. Nggak ada kesombongan harusnya, apalagi ya mengadakan suatu kegaduhan gitu ya, karena kesombongannya akhirnya terjadi kegaduhan,
memaksakan pemikirannya kepada orang lain dan belum tentu itu benar, ya kan? Nah, seharusnya kalau orang mau benar-benar beribadah kepada Allah nggak begitu gitu ya, tapi sama-sama merendahkan diri lah, diskusi baik-baik, jangan saling serang gitu kan. Mana letaknya di mana, kebermanfaatannya untuk umat di mana gitu ya, gitu. Lebih baik Muslim itu membicarakan dalam konteks-konteks yang betul-betul aplikatif kepada keumatan dibandingkan memperdebatkan sesuatu yang itu adalah pepesan kosong gitu ya. Karena ranah ibadah itu adalah ranah perjalanan keyakinan manusia yang selalu dievaluasi oleh dirinya sendiri dalam berjalan. Biarkan dirinya sendiri yang mengevaluasi. Kalau dalam ranah keyakinan, seperti halnya kita waktu kecil meyakini oh setan itu merah, mukanya begini, kan itu pemikiran anak kecil kan. Dalam keyakinan kita ke depan bisa melihat setan dari sudut pandang yang berbeda. Oh setan itu adalah koruptor gitu ya kan. Oh setan itu adalah pembohong. Oh setan itu dan lain-lain gitu ya. Bisa seperti itu. Itu adalah proses dan yang mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan anak kecil punya pemikiran oh setan itu giginya panjang-panjang. Oh bukan begitu nak, itu sesat. Nah, salah juga. Biarkan anak itu belajar. Kalau dalam ranah yang di bawah, karena akidah ini adalah seperti akar. Biarkan mereka berjalan sesuai rel yang akan ditempuh untuk menemukan kehidupannya, kehidupan berpikirnya, kehidupan rohaninya. Biarkan dia mencari sendiri. Nah, yang terpenting di dalam ibadah itu adalah bagi manusia itu berpikir pada ranah-ranah yang bermanfaat tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan yang lebih aplikatif, betul-betul bisa membawa dampak kemajuan. Bagaimana bikin kurikulumnya? Bagaimana menempatkan setiap individu itu agar mampu berdaya guna lebih jauh, karena setiap manusia punya style, punya bakat. Bagaimana tentang talenta dan lain sebagainya yang dipikirkan gitu. Kemudian bagaimana membuat satu sistem ekonomi yang baik. Nah, itu sesuatu pada ranah-ranah yang positif yang bisa membawa dampak kepada satu kesejahteraan, ya. Bagaimana menciptakan satu konsep-konsep kehidupan yang betul-betul spektakuler, ya. Seperti kita lihat, oh ayo bikin mahat. Mahat ini kan karya, mahakarya yang luar biasa, kan? Yang sekian abad yang lampau itu belum pernah ada, gitu. Ya, 7 abad ke belakang setelah Madinah, ya kan, kesini belum pernah muncul peradaban seperti yang ada di Mahat Az-Zaitun itu, baik secara monumentalnya maupun secara pemikirannya yang begitu universal, yang sudah beranak ya berpikir istilahnya melampaui zamannya, karena itu memang konsep-konsep kebesaran yang diangkat. Bagaimana menata kehidupan ini menjadi one world, one land, one law, itu global settingnya berjalan, edukasi internasional thinkingnya berjalan, edukasi internasional solidarity-nya berjalan. Itu luar biasa itu Pak, nggak ada di dalam pendidikan di ulama hari ini. Paling hebat itu di kurikulum Menteri Pendidikan gitu kan. Itu sekarang yang lagi bahas tentang kurikulum merdeka, itu udah paling puncaknya. Merdeka yang bagaimanapun belum jelas gitu kan. Kalau di Mahat Az-Zaitun ini sudah berpikir bagaimana merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu, global setting, international solidarity, satu Tuhan, satu aturan. Sudah kayak bertahu itu. Nah, ini ulama kader-kader Belanda ini kebakaran terus ini dengan adanya suatu pemikiran yang hebat itu. Maka ayo sadar, saya nggak mau nyebutin nama-nama itu supaya semua orang berpikir saya ini ulama kader Belanda. Karena dia juga nggak sadar bahwa dia itu jadi ulama, referensinya adalah ilmu-ilmu Belanda, nggak sadar gitu. Maka disadarkan, hei para ulama yang berpikir sempit berarti
masuk pada ranah kader Belanda gitu. Kalau kader Muhammad itu, ya kader Islam itu, ilmu itu pulahan, nggak terbatas ya, kepada satu kitab kuning atau kitab merah atau kitab hijau. Tapi ini alam semesta ini, alam itu dibaca ya, maka menjadi ilmu. Orang yang membaca itu alim gitu. Sehingga menjadi al-alamin gitu ya. Kalau sudah al-alamin maka menjadi rahmat, maka rahmatan lil alamin gitu. Karena membaca kehidupan yang luas ini ya. Saya pikir ini aja cukup untuk pembukaan kita. Mari dikawal semua program-program, jangan ada yang macet, simultan bergerak ya. Semua disosialisasikan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah harus memberikan suatu pemahaman yang lebih luas, karena pasti akan support ya dari semesta ini terus mendukung. Kita semua pasti akan menerima itu ya, dan yang penting kita siap dan beristiqomah, bisa terus membawa lingkungan kita gitu ya menuju orang-orang yang merdeka ya. Ini saja, Allah biarana wa yahna alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah memberikan tausiah pada kita semua. Mari kita berikan aplaus. Ya, semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina bisa kita pahami dan menjadi pencerahan kita semua. Sebelum laporan-laporan lain-lain, ini sudah masuk duhur ya, jadi kita skor dulu. Mari kita skor acara ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.